Shalom, salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di ruangan ini. Dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah memenuhi hati dan kehidupan saudara semua. Marilah berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, berterima kasih dan bersyukur atas segala berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini, buka hati dan pikiran kami, karena kami akan merenungkan sabda-Mu yang akan dikongsikan sebentar. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah tentang arti satu keluarga. Pembacaan Alkitab diambil dari Roma 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, tetapi hanya ayat 7 sahaja yang akan dibaca. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu terimalah satu sama lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, ketika saya masih kecil, saya pernah bertengkar dengan adik dan menyebabkan kami beberapa hari tidak bertegur sapa. Saya lupa apa yang menjadi penyebab pertengkaran itu. Namun, saya tidak dapat melupakan satu hal, yaitu nasihat mama. Katanya, apapun kesalahannya, dia adalah adikmu. Suka atau tidak suka, dia tetap adikmu. Tidak ada yang dapat mengubah itu. Katanya lagi, kamu mau bertengkar sampai bila? Mama sesungguhnya selalu mengajar kami untuk saling menerima di antara satu dengan yang lain, apapun kelebihan dan kekurangan kami. Kami juga diingatkan untuk saling mengampuni dan mengasihi, karena kami adalah adik-beradik dan tidak ada yang dapat mengubah hal itu. Saudara, kita juga satu keluarga di dalam Kristus. Kita tidak akan dapat memilih siapa yang menjadi keluarga kita. Keluarga adalah anugerah yang Tuhan berikan. Paulus pun menasihati jemaat di Roma agar dapat menerima satu dengan yang lain seperti Kristus telah menerima kita dan semua kelemahan kita. Kita harus meneladani Kristus. Dalam arti kata yang lain, kita yang kuat harus menolong dan melindungi mereka yang lemah dan tidak mencari kesenangan diri sendiri. Saudaraku di dalam Tuhan, dalam hal yang ada hubungannya dengan saudara seiman, kita akan sentiasa menemukan masalah karena perbedaan kepribadian, kesalahpahaman, perbedaan pendapat, dan sebagainya. Ketika hal itu berlaku, ingatlah bahwa bagaimanapun juga mereka adalah saudara kita di dalam Tuhan. Janganlah menjauhi atau mengucilkan mereka. Sebaliknya, kita harus menerima, mengampuni, dan mengasihi mereka, sama seperti Kristus telah menebus kita, orang berdosa. Ketika kita saling mengasihi, dunia akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Secara tidak langsung, namanya dipermuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara, Kristus mahu agar kita sebagai satu keluarga saling menerima, mengampuni, dan mengasihi di dalam kasih-Nya. Kiranya diberkati. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kami satu keluarga, baik keluarga kecil kami atau keluarga besar kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat saling menerima, mengampuni, dan mengasihi di dalam kasih-Mu, dalam apapun keadaan
yang kami hadapi. Kami berdoa untuk keluarga, saudara, dan semua sahabat kami. Engkau berkati, pimpin, dan pelihara hidup mereka. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kiranya Roh Kudus akan membuka pikiran kita untuk lebih memahami lagi perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Bertemu lagi di renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.